Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu siklus pada sistem stasioner dalam mata kuliah daya dalam bidang pertanian yang akan dibawakan oleh saya sendiri, M. Fajar Gimnastia Syekh Putra, dengan NIM J1B1200023. Baiklah, yang pertama adalah pengertian stasioner, idle atau langsam. Idle bisa juga disebut dengan langsam, berasal dari bahasa Belanda dan disebut dengan langzam, yang artinya adalah diam. Diam yang dimaksud dalam dunia otomotif ini adalah kondisi stasioner, yaitu kondisi di mana energi yang digunakan hanya sedikit atau ketika kendaraan berjalan pelan. Baik, yang berikutnya adalah pengertian mesin stasioner. Mesin stasioner adalah mesin yang kerangkanya tidak bergerak. Mereka digunakan untuk menggerakkan peralatan tidak bergerak seperti pompa, generator pabrik, atau mesin pabrik, atau kereta gantung. Istilah ini biasanya mengacu pada mesin reciprocating besar yang tidak bergerak, terutama mesin uap stasioner, dan sampai batas tertentu mesin pembakaran internal stasioner. Baik, yang berikutnya adalah pengertian sistem stasioner. Sistem idle atau disebut sistem stasioner yaitu sistem pada karburator yang bekerja pada saat idle atau stasioner, di mana mesin dalam keadaan hidup tapi tanpa beban atau katup gas pada posisi menutup. Baik, berikutnya adalah sistem stasioner dan kecepatan lambat pada karburator. Lanjut, yang pertama adalah siklus ketika mesin berputar idle atau stasioner. Ketika katup throttle tertutup, maka kevauman yang terjadi pada ruang di bawah katup akan menjadi besar. Sedangkan kevakuman pada ruang bagian atas katup, throttle kecil, akibatnya bahan bakar tidak akan disalurkan lewat nozzle utama, melainkan bahan bakar akan keluar melalui idle port yang berada di bawah katup throttle. Baik, berikut. Untuk skema dari siklusnya, ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ya, seperti gambar ini. Baik, selanjutnya adalah siklus ketika katup throttle dibuka sedikit atau disebut kecepatan lambat. Ketika katup throttle dibuka sedikit setelah mesin berputar stasioner, maka jumlah udara yang akan mengalir ke karburator akan bertambah sehingga kevakuman yang ada di ruang di bawah katup throttle akan berkurang, sehingga bahan bakar yang keluar dari idle port juga akan berkurang. Untuk mengatasi berkurangnya bahan bakar yang keluar dari idle port, maka digunakanlah slow port sebagai tambahan suplai bahan bakar ketika katup throttle terbuka sedikit. Baik, berikutnya itu dapat dilihat skema dari siklus ini. Begitulah. Baiklah, yang berikutnya adalah bagian-bagian penting pada sistem stasioner dan kecepatan lambat. Ada 5 bagian penting, yaitu yang pertama adalah skru penyetel campuran idle atau idle mixture adjusting screw, yaitu berguna untuk penyetelan perbandingan campuran bahan bakar dan udara dilakukan ketika mesin stasioner dengan cara memutar skru penyetel campuran idle tersebut. Yang kedua adalah slow jet. Banyaknya bahan bakar yang dikirim pada sistem kecepatan idle dan kecepatan lambat ini dikontrol oleh slow jet. Yang ketiga adalah air bleeder. Air bleeder, pada sistem kecepatan idle dan kecepatan lambat ini ada 2 air bleeder, yaitu primary air bleeder atau air bleeder nomor 1, dan yang kedua adalah secondary air bleeder. Fungsi dari air bleeder sendiri untuk membantu mengatomisasi bahan bakar agar bercampur dengan udara. Yang keempat adalah economizer jet, yaitu untuk menambah kecepatan dari aliran bahan bakar ini, maka digunakanlah economizer jet. Dan yang terakhir adalah katup solenoid. Bila kunci kontak di-off-kan, maka mesin harus langsung mati. Jika mesin masih menyala ketika kunci kontak off atau dikatakan terjadi desealing, untuk menghindari agar tidak terjadi desealing ini, maka digunakanlah komponen katup solenoid. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.